Nah, mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, keimanan, keislaman, dan semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian semakin menambah tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya kita memaksimalkan nikmat, sebaik-baiknya kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan adalah untuk dalam rangka ketakwaan dan dalam rangka meningkatkan kapasitas diri kita, baik dari sisi ilmu dan juga dari sisi ibadah. Karena sayang kalau nikmat yang Allah berikan hanya dipakai pada hal yang mubahat, hal yang sia-sia saja, atau hal yang memang tidak bernilai dari sisi ibadah ataupun dari sisi tingkat keilmuan. Alhamdulillah di subuh hari, di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang sangat mulia, kita mengawali mungkin tadi sudah qiyamul lail dan subuh, insyaallah diteruskan dengan thalabul ilmi yang merupakan bagian dari kewajiban kita karena eh, Allah pun menurunkan ayat pertama itu diminta kita untuk iqra, menuntut ilmu, untuk membaca, menuntut ilmu, dan itu perintah yang ya dari ya istilahnya dari buayan sampai ke liang lahat, dari kita ditimang-timang gitu, dari masa bayi itu kita sudah selayaknya harus menuntut ilmu sampai nanti ke liang lahat, dan tidak ada apa namanya batasan umur untuk menuntut ilmu gitu dimanapun berada, selama itu ilmu yang sifatnya kebaikan, ilmu yang sifatnya apalagi ilmu syariat ya, bukan hanya ilmu sifatnya dunia, ilmu syariat itu memang kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam apa mencarinya dan juga menekuninya. Walaupun memang mungkin kita sudah pernah mendengarkan, sudah pernah apa menerima dari berbagai macam ustadz, berbagai macam guru, namun insya Allah akan ada hal yang lebih berbeda, ada hal yang lebih lagi ketika memang kita terus-menerus mengulang. Ya iklan sabun atau iklan yang di TV aja diulang-ulang terus nggak bosan-bosan gitu nonton ya kan. Apalagi kita menyimak atau apa menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya walaupun namanya obrolan ya, wasilam obrolan seputar Islam. Jadi lebih banyak nanti ke diskusi. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semua sebagai sebaik-baiknya panutan, sebaik-baiknya apa manusia yang selayaknya kita ikuti dari berbagai macam sisi, termasuk daripada tidak hanya dari sisi ibadahnya, namun dari sisi sifat, perilaku, bahkan sampai ke pemikiran. Dan di kajian sirah di LAC ini memang khusus tidak hanya membahas tentang masalah ibadahnya yang mungkin sudah banyak dibahas di majelis-majelis yang lain, tidak hanya membahas masalah syama'il ya, seperti apa Rasulullah bentuk fisiknya, kemudian perilakunya, kemudian keluarganya dan seterusnya, tapi kita mencoba lebih dalam ke aspek pemikiran Rasulullah SAW. Dan ini menjadi apa namanya core di tempat ini, di LHC ini, memang kita ingin menanamkan
di aspek pemikiran yang nanti yang mungkin itu jarang dibahas di kajian-kajian yang lainnya gitu. Dan sebelumnya kita awali dulu kajian ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah, ini mohon maaf, ini LCD-nya lagi di jalan ya. Oh ya, punya kaki ya. Lagi jalan. Ya katanya kemarin ada acara sore-sore, tapi belum sempat dikembalikan karena hujan ya. LCD dan soundnya, jadi saya harus maksimal nih suaranya. Mudah-mudahan terdengar ya, walaupun belum sarapan, insya Allah bisa maksimal. Baik, di pagi hari yang sejuk ini kita akan membahas tentang bagian keempat tentang Sirah Nabawiyah. Bagian pertama kita sudah membahas pendahuluan. Ini mohon maaf ya, YouTube LAC ini sebenarnya ada rekaman ya, cuman kena hack ya. Beberapa hari yang lalu di hack itu sudah banyak videonya ya, dari 40-an lebih lah kalau untuk Sirah. Itu di hack jadi hilang semua dan kajian-kajian yang lainnya. Jadi ya memang ya walau alam apakah itu ada yang nggak suka atau gimana gitu. Dan ya mudah-mudahan itu ada hikmahnya. Dan insya Allah ini bagian yang keempat. Bagian pertama kita sudah pendahuluan. Bagian kedua tentang jahiliyah. Bagian ketiga itu tentang Ashabul Fil. Insya Allah bagian keempat ini tentang Mekah dan Quraisy. Kita akan membahas sedikit seluk-beluk Mekah dan juga Quraisy. Dan insya Allah yang di pekan selanjutnya nanti dibahas oleh Ustaz Hafiz itu tentang semenanjung Jazirah Arab dan juga membahas tadabur surat Quraisy ya, surat Quraisy tentang ilaf perdagangan Quraisy yang memang itu sepertinya surat menjadi favorit ya buat para imam kalau kalau pengen cepat-cepat biasanya salah satunya surat Quraisy. Cuman memang banyak hikmah yang harus digali di dalamnya, tidak hanya rihlah perjalanan tentang apa suku Quraisy, tapi memang lebih kita ingin lebih membahas tentang aspek historisnya. Kenapa terjadinya Quraisy itu menjadi pedagang yang sangat ulung di Jazirah Arab, kemudian juga memiliki perjanjian ilaf li ilafi Quraisyin di Al-Quran itu cenderung diterjemahkan sebagai kebiasaan ya. Li'ila fi Quraisyin, kebiasaan orang-orang Quraisy. Namun dari aspek sirah itu lebih dalam lagi, lebih ke arah sebenarnya kontrak perjanjian dagang internasional dengan beberapa ya kalau sekarang negara ya, kalau dulu belum ada bentuk negara, beberapa wilayah-wilayah termasuk Persia, Romawi, Yaman ya, di dalamnya itu ada Syam, di Romawi itu kemudian Habasyah, kemudian juga Irak dan lain sebagainya. Tapi insya Allah di pekan depan akan dibahas. Dan di pagi hari ini saya akan membahas tentang asal-usul Mekah. Eh, Mekah memang salah satu bagian dari kota Hijaz ataupun ya saat ini ya, semenjak daripada Nabi Ibrahim dan Ismail itu mulai mendiami kota itu ataupun daerah tersebut ya, dulu belum disebut kota. Saat ketika Rasulullah dan sebelum-sebelumnya beberapa periode sebelumnya sudah menjadi sebuah ya bahasanya kota ya kalau sekarang, karena memang menjadi pusat dari perdagangan ataupun bagian dari pusat perdagangan, walaupun tidak sepanjang tahun itu menjadi pasar perdagangan di Mekah itu. Nanti ada masa-masanya di Mekah, ada masa-masanya nanti pindah ke Yaman, ke Irak, kemudian ke Syams. Ini kalau ada ada slide-nya, ada petanya di sebenarnya. Ada masa-masa itu ya, dibuka aja ininya apa PowerPoint ini, insya Allah saya udah share ya. eh ya, Mekah itu menjadi salah satu kota di Hijaz. Apa itu Hijaz? Ya, kadang kita sering mendengar Hijaz ya. Ini Ustadz-Ustadz sudah sering familiar apa itu Hijaz. Nanti insya Allah detailnya di pekan depan kita membahas Hijaz, Tihamah, kemudian Najd dan lain sebagainya itu Ustadz Hafid ya yang lebih paham tentang itu. Setahu saya Hijaz itu tim nasyid ya, Ustaz. Ada tim nasyid dari Malaysia itu Hijaz namanya. Nggak tahu kalau sekarang masih kenal nggak anak-anak sekarang di Hijaz. Lagunya apa nasyidnya apa Sekeping Hati apa gitu ya, lupa gitu. Ada zaman-zaman dulu kita yang lahir tahun 80-an mungkin kenal ya Hijaz. Lagunya viral di apa nasyidnya di Indonesia, Hijaz ya.
Itu ya kalau kasarnya Hijaz itu Mekah, Madinah, dan semenanjung Arab bagian barat. Nanti yang berhubungan dengan Laut Merah, setelahnya nanti ada pegunungan, nah di situ Hijaz gitu. Jadi Mekah, Madinah sampai nanti ke atasnya mentok ke Syams, ke bawahnya mentok ke Yaman. Nah, itu wilayah Hijaz gitu. Kemudian nanti ada istilah Tihamah. Tihamah juga masuk nasyid apa Raihan kalau nggak salah. Kenal Raihan ya? Raihan kenal nggak? Yang anak-anak baru. Kenal nggak ya? Apa? Awat-awatnya nggak? Masya Allah nggak kenal Raihan ya. Nanti diputerin ya. Itu ada nasyidnya. Dia dilahirkan dari golongan Tihama. Nah, Tihama itu salah satu wilayah juga di Jazirah Arab. Insya Allah nanti pekan depan lah lebih detailnya. Nah, ini Mekah menjadi penghubung antara timur dan barat. Kalau timurnya itu berhubungan dengan apa namanya apa apa Irak dan seterusnya. Di barat nanti berhubungan dengan Laut Merah dan setelahnya itu adalah kerajaan Habasyah. Kemudian juga menjadi penghubung antara Syams dengan Yaman, sehingga nanti potensi perdagangan orang-orang Mekah ketika nanti sudah berkumpul menjadi Quraisy itu sangat luar biasa, dan itu menjadi titik sentral daripada apa namanya perdagangan. Jadi enak kalau berada di tengah-tengah. Kalau Bandar Lampung kan ya di antara peta dunia setitik aja di pinggir gitu kan, di pojok, apalagi Indonesia di pojok gitu, jadi nggak jadi sentral gitu, pusat. Makanya nanti eh, cenderungnya pusat pergolakan dunia dari dulu sampai dengan hari ini yaitu di sana, Timur Tengah, kan terus bergolak kan, terus bergolak ya, wilayah-wilayah Syams, wilayah termasuk Jazirah Arab itu menjadi pergolakan yang sangat-sangat sengit karena memang itu menjadi pusat dari ya sentralnya dunia di situ. Kalau ke utara nanti ketemu dengan Eropa kan gitu kan, ke timur nanti Asia, ke baratnya arahnya adalah Afrika. Nah itu pusat dari dunia. Ya silakan diinstal ya, sambil install ini. Nah, Mekah juga terletak di jalur perdagangan yang berhubungkan antara Yaman dan Syams. Nah, itu menjadi pusat dari jalur perdagangan juga Mekah. Kemudian, nah asal-usulnya bagaimana? Mekah ini telah dikenal sangat lama oleh pedagang yang melewati dan beristirahat di luar lembah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang diapit oleh beberapa pegunungan ya, ataupun bukit-bukit. Ya walau-walau kalau sekarang sudah rata ya, kemarin antum umroh ya. Ya kalau dulu itu bukit gitu, lembah gitu, diapit oleh bukit-bukit. Sekarang ya udah diratain jadi apa? Jadi bangunan-bangunan hotel dan seterusnya seperti itu. Eh, Dan Mekah baru ditinggali, artinya Mekah itu bukan wilayah entah berantah yang tidak ada penghuni atau tidak ada aktivitas. Memang tidak dihuni, tapi bukan menjadi nggak pernah dilewatin. Mekah menjadi jalur yang apa namanya selalu dilewati oleh para pedagang dari Syams, dari utara ke selatan menuju Yaman ataupun dari Yaman ke Syams. Itu pasti lewat Mekah, pasti lewat lembah Mekah. Sebelum Nabi Ibrahim dan Ismail eh, apa pindah ke sana gitu ataupun ditempatkan di sana, Nabi Ismail nanti itu Mekah memang sudah menjadi tempat persinggahan walaupun belum dihuni. Jadi cuma tempat lewat gitu. Sama kayak dulu jalan-jalan ini ya, Jalan Untung itu dulu dulu awal-awal saya kesini itu kayak tempat jin buang anak gitu. Banyak hutan, banyak kebun gitu. Dulu perumahan di depan ini, rumah saya itu kebun-kebun ini, kebun-kebun apa? Bambu ya, kebun bambu dan segala macamnya. Itu sekarang 5 tahun aja atau hampir 10 tahun itu udah berkembang sangat pesat. Udah banyak ruko, banyak apa. Dulu jarang dilewatin. Bahkan dulu ya kata-kata orang sih tempat penjahat buang ini ya, buang hasil kejahatannya gitu. Termasuk ya beberapa sering ditemukan mayat-mayat manusia di sini di sekitaran Jalan Untung Suropati ini. Sekitar tahun 2010 ke bawah lah. Sekarang sudah ramai. Nah, mungkin Mekah juga begitu dulu. Jadi artinya sebelum Nabi Ismail dan ya apa namanya bertumbuh besar di situ, Mekah sudah menjadi
apa namanya jalur perdagangan. Jadi bukan nggak ada apa-apa, tapi memang biasa dilewati. Dan sesekali juga orang singgah di sana dari Yaman ataupun dari Syams itu singgah walaupun tidak menetap di Mekah ataupun tidak membuat bangunan-bangunan apa namanya rumah dan seterusnya. Nah, kemudian penempatan Hajar dan Ismail oleh Nabi Ibrahim ya sebagai basis dakwah yang menunjukkan Mekah telah dikenal dengan baik oleh masyarakat dan letaknya strategis. Nah, ini juga apa namanya mengeliminasi pendapat bahwa Nabi Ibrahim ataupun istrinya, siapa istri Ibrahim yang pertama? Bunda Sarah itu cemburu dengan Bunda Hajar kemudian mengusir gitu kan. Itu kan ada ceritanya itu, ada cerita mitos lah. Diusir sampai tadinya tinggalnya kan di mana? Di ini ya, di Syams ya, Palestina ya. Sebelum Nabi Ibrahim itu sebelumnya dari Babil, Babil di Irak, Babilonia, kemudian pindah ke Mesir, kemudian nanti ke apa Baitul Maqdis ya di Syams di Palestina. Dan Hajar itu juga dari Mesir kan hadiah dari raja Mesir itu kemudian nanti karena ya mitosnya begitu karena Bunda Sarah itu cemburu kemudian diusirlah mereka gitu. Dan Bunda Sarah ketika itu belum punya anak bahkan gitu kan sedangkan Bunda Hajar itu punya Ismail diusir katanya begitu. Cuman ini mitos ya. Dan kalaupun diusir nggak jauh-jauh banget gitu kan dari Syams ke Mekah itu kan jauh sekitar berapa itu? 1.000 sampai 1.500 kilometer. Ya kalau diusir mah paling pindah RT aja bisa kan gitu ya. Kalau cemburu-cemburunya lah cara pindah RT bisa. Tapi kalau kalau apa nah ini menjadi bantahan terhadap apa orang-orang yang menyatakan bahwa Bunda Sari itu cemburu. Tidak, namun adalah sebagai penempatan ataupun strategi dari Nabi Ibrahim yang menempatkan basis sayap dakwahnya yang baru di Mekah. Setelah yang pertama adalah di di Syams ya, di Palestina dan itu menjadi sampai hari ini kan terus menjadi pusat dari pergolakan dunia kan di sana. Ya, memang saya katakan nabi-nabi itu apa tempat-tempat strategis yang nabi-nabi itu diturunkan di tempat-tempat yang sangat strategis, di pusat-pusat dari aktivitas manusia, bukan di tempat-tempat yang sepi dari manusia. Gitu. Ini LCD-nya udah bisa belum? Ustaz? Apa Vivo atau siapa yang bisa? Hah? Ini Bluetooth-nya nggak bisa kan? Oh, pakai kabel aja ke sini. Iya, pakai kabel. Ivo aja Ivo. Biar ada gambaran. Ya, Insya Allah. Ya, Bluetooth-nya karena belum dicolok ini ke sini aja. Ya. Dinyalain. Oh, nyambung nggak? Nah, nah, jadi lanjut ya. Setelah Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina, kemudian ingin mencari pusat dakwah baru yaitu di Mekah, di Semenanjung ataupun di pusat dari Jazirah Arabnya, gitu, di Mekah. Sehingga memang ya kebanyakan Nabi ya diturunkan di sana kan, di sekitaran Irak, kemudian Yaman, apalagi Nabi-Nabi Bani Israel ya banyaknya diturunkan di Baitul Maqdis dan memang itu pusat dari pergolakan eh, aktivitas dunia. Makanya memang kalau mau dakwah yang strategis, yang memang di pusat dunia gitu, bukan di pinggiran lah. Gitu. Dan nggak mungkin Nabi itu diturunkan di Lampung gitu, nggak inilah, nggak nggak apa namanya, nggak strategis. Ini mana nih? Muncul nggak? Ya. Ya.
Ya, bisa digedein nggak? Dimundurin aja. Ininya dimundurin LCD-nya. Nah, kemudian lanjut ya. Ini biarkan yang operator-operator. Kemudian seiring berjalannya waktu, selain dari penempatan Nabi Ibrahim dan Ismail di sana, gitu kan, nanti berkembang sangat pesat. Sering berjalannya waktu juga pelabuhan penyeberangan dari Jazirah Arab ke Habasyah ke Afrika itu yang tadinya lewat Yaman ya. Ini kelihatan ya petanya ya. Insyaallah. Tadinya Son'ah di Son'ah itu pindah ke Syuaibah, pelabuhan di Mekah untuk menuju Habasyah. Ini kan kalau kita lihat petanya di atas itu Romawi, ya kan? Ini wilayah-wilayah Romawi, ini Persia, sekitaran Persia, ini Afrika. Dulu Afrika, Ethiopia itu sangat maju dengan kerajaan Habasyah, kemudian ada apa namanya? Aksum dan lain sebagainya. Itu banyak kerajaan-kerajaan di sana. Ya, terakhir ada Dongola ya, Dongola di sana gitu. Jadi Ethiopia yang sekarang itu terbelakang dulu itu menjadi kerajaan yang sangat maju, berkembang pesat. Walaupun bagian dari Romawi nanti punya hubungan secara keagamaan dengan orang-orang Rom ya, orang-orang Romawi gitu. Tapi memang ini menjadi pusat dari aktivitas dunia. Walaupun ini tidak ada penguasa secara mutlak ya. Penguasa secara mutlak dalam artian tidak dikuasai oleh Romawi, Persia ataupun dari Habasyah, Mesir dan lain sebagainya. Itu wilayah Jazirah Arab khususnya Mekah, Madinah dan seterusnya dan sekitarnya itu tidak dikuasai secara kekuasaan wilayah kekuasaan dominasi kekuasaan oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya sehingga menjadi mudah untuk beraktivitas. Lanjut ke ini ya, kalau kita tadabur surat Ibrahim ini memang eh, Ibrahim berdoa kepada Allah yang artinya ya Tuhan kami sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Dalam tafsir beberapa ahli mufasir menjelaskan zi zar'in ghairi zi zar'in artinya bahkan bukan hanya tidak memiliki tanam-tanaman, tapi untuk menumbuhkan tanaman aja nggak bisa gitu di wilayah itu, di lembah itu. Jadi Nabi Ibrahim menempatkan keturunannya di sana gitu. Di dekat Baitullah, di rumah Ka'bah, di Baitullah, di rumah Allah. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Masya Allah nih visinya sangat jauh. Kalau kita lihat, walaupun baru menempatkan satu atau dua orang di sana, ya kan, Bunda Hajar dan Ismail, namun Nabi Ibrahim berdoanya seperti itu, agar mereka mendirikan sholat dan maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi dulu bukan tempat yang menjadi favorit gitu, Ka'bah ataupun Mekah. Namun berkat doanya Nabi Ibrahim ini sampai dengan hari ini Mekah, Madinah dan sekitarnya menjadi pusat dari aktivitas manusia secara masif, secara banyak. Ya dalam setahun aja berapa orang umroh dan haji kan, Insya Allah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim yang tadinya tidak ada apa-apa di sana, gitu. Makanya kalau berdoa, ini hikmahnya ya. Kalau berdoa tuh mintanya jangan yang nanggung gitu. Ya Allah, saya minta 1 miliar gitu. Kayaknya nanggung gitu. Ya doa Nabi Ibrahim aja gitu. Nabi Ibrahim doanya begitu, Insya Allah gitu kan. Orang-orang menjadi cenderung ke daerah sana, kemudian mendirikan sholat di sana, kemudian banyak rezeki, bahkan buah-buahan yang tidak pernah tumbuh di sana ada di sana, gitu kan. Seperti itu. Nah ini bagian dari hikmah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kota Mekah menjadi pemukiman setelah sekelompok orang dari suku Jurhum mau tinggal bersama Hajar dan Ismail. Ya, kita nggak usah membahas bagaimana kejadian-kejadian yang menjadi manasik haji ya. Dari mulai Zam-Zam, kemudian Safa Marwa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sudah sering dibahas.
Namun kemudian setelah itu berkembang, bahkan nanti Nabi Ismail menikah dengan orang-orang Jurhum. Siapa orang-orang Jurhum? Itu orang-orang Arab Yaman yang memang biasa melakukan perjalanan dagang dari Yaman menuju Syams. Dia pasti akan lewat Mekah yang tadi awal saya katakan. Sehingga nanti lama kelamaan karena di situ ada sumber mata air, ada Zam-Zam di sana. Walaupun di sekitar Mekah selain Zam-Zam ada mata air lain. Tapi yang menjadi apa namanya pusat dari air itu adalah di Zam-Zam. Bahkan Rasulullah SAW sempat mengucapkan hadis ya ataupun ya hadis, kalau saja sumur Zam-Zam tidak dibendung oleh Bunda Hajar, kan ketika Nabi Ismail itu kakinya itu mengeluarkan sumur mengeluarkan air, itu kan Bunda Hajar membendung ya, dengan harapan nanti terkumpul banyak kan Zam-Zam berkumpul seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, kalau saja Bunda Hajar tidak membendungnya, niscaya sumur Zam-Zam itu akan menjadi sungai. Jadi kalau Bunda Hajar nggak membendung sumur Zam-Zam, dibendung dijadikan kubangan gitu ataupun sumur, itu niscaya akan menjadi sungai, akan mengalir sampai nanti Laut Merah seperti itu. Tapi qadarullahnya Bunda Hajar membendung. Nah, berkat Zam-Zam inilah membuat orang-orang ingin tinggal di Mekah dan mendirikan beberapa bangunan-bangunan. Walaupun memang nanti ada masa di mana tidak boleh mendirikan bangunan di sekitaran Ka'bah. Itu ada masanya di situ. Kemudian Mekah menjadi semakin ramai dikunjungi setelah Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mendirikan Ka'bah ya. Fondasi Ka'bah kita tahu kisahnya, dan menjadikan sebagai tujuan ibadah haji. Itu kan kita ada kisahnya di Al-Qur'an juga ada bagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail itu mendirikan fondasi Ka'bah, membangun lagi dengan bentuk ya dulu bentuknya nggak seperti hari ini. Dulu itu ada lengkungan sebenarnya. Kalau antum membaca sejarah Ka'bah di masa Quraisy itu nanti ada pemugaran, nanti kita bahas lah, masih lama itu. Tapi bentuknya tuh nggak kotak dulu itu ketika dibangun oleh atau ditinggikan oleh Ibrahim dan Ismail, itu bentuknya kotak, kemudian ada lengkungan itu. Yang sekarang itu jadi semacam Hijr Ismail ya, Hijr Ismail itu sebenarnya menyatu, sebenarnya bagian dari satu bangunan Ka'bah. Jadi bukan kotak seperti sekarang ataupun kubus ya. Kemudian suku Jurhum menjadi penguasa Mekah ya karena pernikahan dan seterusnya ya dengan Ismail dan memiliki keturunan di sana. Setelah beberapa generasi keturunan Ismail, meski tetap memberi ruang kepada keturunan Ismail sebagai pemimpin spiritual Ka'bah. Artinya Jurhum ini memang dari Yaman, di besannya lah, besannya Ibrahim lah. Namun nanti lama-kelamaan menjadi penguasa Mekah setelah beberapa generasi. Namun kemudian nanti ada masa di mana kondisi keturunan Ismail dan Jurhum itu memprihatinkan dan kacau dari sisi ekonomi, mungkin dari sisi perdagangan, krisis, dan seterusnya. Termasuk dari sisi spiritual, mulai terjadinya penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan ajaran yang awalnya dari Nabi Ibrahim, murni, ajaran agama Allah gitu kan. Kemudian nanti mulai muncul kesyirikan-kesyirikan karena akan berinteraksi dengan orang-orang dari Syams dan orang-orang dari Yaman. Jadi ya aspek-aspek perubahan itu pasti masih terjadi gitu. Dan juga menjadi faktor pendukung masuknya suku lain. Nah, nanti keturunan Ismail dan Jurhum itu mulai tersingkir dari Mekah karena ada suku lain yaitu Khuza'ah. Nah, ini jadi nanti suku ini menjadi terus-menerus mengiringi perjalanan kajian sirah kita ya, suku Khuza'ah, kemudian dan suku-suku lainnya, dan mulai mengambil alih kekuasaan kota tersebut dari mereka. Sampai nanti ada tokoh namanya Amir bin Luhai, ya, mungkin ada yang pernah dengar Amir bin Luhai, itu tokoh Khuza'ah yang disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali mendatangkan atau menempatkan patung di sekitaran Ka'bah. Dulu nggak ada patung. Sejak zaman Ismail dan sampai keturunan Jurhum menguasai Ka'bah itu nggak ada Ismail. Walaupun mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan dari agama Tauhid, agama Nabi Ibrahim. Tapi belum ada patung. Patung itu baru didatangkan oleh Amir bin Luhai yang
yang sempat merebut Ka'bah atau merebut Mekah, menjadi penguasa Mekah. Kemudian dia melihat, eh, dia melakukan perjalanan ke Syams, kemudian melihat orang-orang Syams ini memiliki patung-patung, gitu, patung-patung dalam hal penyembahan. Maka dia punya ide, ini kan Mekah ini jarang dikunjungi, udah mulai jarang orang datang. Ya pada akhirnya dia mengide, idenya nakal, dia beli patung itu dia bawa ke Mekah. Dan mulai saat itu makin banyak patung-patung, apa namanya, berada di Ka'bah, di sekitaran Ka'bah, bahkan sampai masuk ke dalam Ka'bah gitu. Sampai di masa Rasulullah nanti Fathu Mekah itu sekitar 360 patung ya, kalau nggak salah itu di situ. Jadi setiap kabilah atau setiap orang mungkin menempatkan patungnya di situ gitu. Sembahan, sebagai sembahan. Ini dilakukan Amir bin Nuhai kenapa? Karena melihat pengunjung Mekah itu merosot tajam. Ini kan merosot tajam itu bukan hanya karena faktor ibadah, tapi juga lebih ke arah faktor ekonomi. Dulu kita sempat membahas tentang bagaimana Abraha menyerang Ka'bah, bukan hanya faktor dari beliau, apa, Abraha ini seorang agamis, ini ingin memerangi Ka'bah karena gereja yang dia bangun tuh sepi pengunjung, tapi lebih ke arah faktor ekonomi. Kenapa? Karena kalau orang itu datangnya atau aktivitas orang semakin sedikit, maka aktivitas ekonomi akan semakin berkurang. Gitu. Ya gitu ya, Hafiz ya, di ekonomi pembangunan. Orang yang apa, semakin banyak orang, maka semakin banyak potensi ekonomi yang bisa digarap, kan gitu aja. Makanya kalau mau aktivitas ekonomi yang besar gitu, ya di pusat kota gitu. Kalau di desa ya gitu-gitu aja kan, petani dan seterusnya. Tapi kalau di kota kan banyak gitu. Makanya pasar itu ramai ya karena aktivitas ekonomi. Ini bukan hanya karena faktor apa religiusnya Amri bin Ruhal ya, tapi karena lebih ke arah faktor ekonomi. Karena mulai sedikit orang yang datang, kemudian ya faktor perdagangannya jadi sepi gitu. Dan seterusnya nanti keturunan Ismail kemudian berhasil lagi menguasai Mekah setelah Qusay bin Kilab. Ini kakek Rasulullah kesekian, nanti kita bahas. Ini nanti menurunkan Rasulullah SAW, Qusay bin Kilab, dan berhasil menyingkirkan Khuza'ah, suku Khuza'ah. Walaupun nanti Qusay datangnya dari Syams, tapi ini keturunan dari Ismail yang mengungsi, kemudian nanti berhasil menyingkirkan suku Khuza'ah di Mekah. Dan mulai saat itu menandai awalnya kekuasaan Quraisy di Mekah. Nah, kemudian kita sedikit membahas penduduk Mekah, beberapa wilayah ataupun beberapa suku-suku, yaitu setelah dari itu semua, Qusay mulai menguasai Mekah dengan keturunannya, ya nanti menurunkan Quraisy. Nah, siapa Quraisy? Nanti kita bahas. Quraisy itu merupakan keturunan Ismail dari Adnan. Adnan, kemudian ke Kinanah, turun lagi ke Fihr. Jadi Fihr bin Kinanah bin Adnan. Kemudian nanti mendominasi Mekah sejak masa Qusay bin Kilab. Kemudian selain Quraisy nanti ada suku apa namanya, golongan Ahbash, Habish. Ini akan terus muncul. Ya, saya minta nih dicermati, dihafal. Ini akan terus muncul nanti di pembahasan sirah-sirah selanjutnya, yaitu kabilah-kabilah di sekitaran Makkah seperti Huzail, kemudian Khuza'ah, ya tadi ya. Kemudian ada Bani Mustalik. Nah, Bani Mustalik tahu kan? Nanti ada peristiwa siapa? Bunda Aisyah itu yang difitnah, hadisul if, hadisul if ya. Hadisul ifk itu apa namanya, fitnah terhadap Bunda Aisyah karena difitnah berzina ataupun melakukan apa hubungan dengan apa Sofwan ya, salah satu sahabat Rasulullah, sampai nanti sebulan lebih gitu, sebulan lebih itu di apa, di fitnah. Kalau antum baru fitnah sehari dua hari masih aman gitu, itu bunda kita difitnah hampir sebulan gitu, dan sampai turun ayat terhadap apa peristiwa ini. Nah, ini setelah pulang dari Bani Mustalik Rasulullah dan para sahabat. Dan juga ada istri Rasulullah dari Bani Mustalik. Ada yang tahu siapa? Masya Allah. Ada namanya Bunda Juwairiyah ya. Juwairiyah bin apa namanya? Uh, bin Haris. Juwairiyah binti Haris bin Diror dari Bani Mustalik.
Nanti kemudian, nah ini Ahabish. Jadi kabilah-kabilah yang mendukung Quraisy di sekitaran Mekah. Seperti itu. Kemudian nanti unsur yang lain adalah pendatang dari berbagai suku yang berdomisili Mekah karena alasan sosial dan ekonomi. Walaupun nanti ada semacam ingin masuk suku mana gitu. Jadi nanti di Quraisy itu ada seperti itu. Selain dari keturunan Bani-Bani, ada orang-orang lain dari Romawi, dari Persia yang ingin menjadi KTP ya kalau bahasa kita ya. Berdomisili di Quraisy, di Mekah, nanti mendaftar ya. Mendaftar dari kepada suku-suku yang ada di Quraisy ataupun di sekitaran Quraisy, Ahbasy ya. Jadi ini unsur pendukung Quraisy. Nanti Ahbasy ini terlibat dalam perang Ahzab, kemudian setelah itu perang yang lainnya, termasuk Bani Mustalik dan lainnya, relawan-relawan Mekah seperti itu. Itu nantilah tapi ini saya ingin menggambarkan ya kondisi Mekah seperti itu. Nah, kemudian kita membahas sedikit Quraisy. Apa itu Quraisy? Nah, ada banyak versi. Yang pertama itu makna Quraisy itu berkumpul ya dari tadinya berpencar ke sekitaran Jazirah Arab, kemudian dikumpulkan oleh Fihr. Fihr yang mengumpulkan Quraisy. Kemudian istilah lain adalah kirsh ya. Ustaz ini ya, kirsh itu dari kata uang ya, uang logam ya, kirsh ya. Kirsh. Makanya jadi Quraisy. Kenapa? Karena orang Quraisy itu suka berdagang dan perdagangannya itu sampai uang logam, uang-uang kecil aja dihitung gitu. Nah, itu disebut Quraisy. Kalau kirsh itu uang logam, Quraisy di bawahnya uang logam kan? Seperti itu. Kirsh. Nah, kita saat ini mendefinisikan sebagai kurs gitu. Kurs ya, mata uang kurs jadi. Kurs itu dari Quraisy, ya, dari kirsh bahasa Arab itu. Kurs ya, valuta asing. Kemudian ada juga yang mendefinisikan karsh. Karsh itu ikan yang memangsa semua ikan yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi ikan yang berani memangsanya. Ikan apa? Ikan paus ya, mungkin ya. Ikan paus apa ikan hiu? Ikan yang paling besar di laut lah gitu. Jadi saking apa namanya berjayanya Quraisy dalam aspek perdagangan, maka dia bisa memangsa ikan-ikan lain dan tidak ada ikan lain yang mampu memangsanya. Nah itu Quraisy ya. Jazakallah khair. Nah kemudian Quraisy juga adalah julukan bagi seorang Fihr bin Malik. Nanti kita lihat nasabnya Fihr itu di mana. Itu simbol dari apa namanya, bisa jadi itu nama seorang Fihr bin Malik atau simbol dari pertemuan beberapa kelompok di rumah Fihr. Nah, inisiatornya adalah Fihr. Jadi Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nanti menurunkan Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan juga Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah ini mudah-mudahan bisa dihafal nanti karena kita berurusan dengan orang-orang ini di dalam syirah. Nanti ada keturunan-keturunan ini nih. Ada dari keturunan Ka'ab, ada keturunan dari Bani Amir. Ya belum nyala Ustaz. Dari Ka'ab dan dari nanti Ka'ab menurunkan banyak orang lagi. Ya. Nah ini di slide selanjutnya ya. Nah ini. Nanti ada hubungannya, soalnya ada hubungannya dengan bagaimana Rasulullah SAW itu siapa musuhnya, siapa kawannya, itu ada nanti. Ini Ka'ab bin Lu'ay bin Malik ya, bin Fihr. Ini nanti Ka'ab bin Lu'ay itu akan menurunkan 3 anak yang membentuk bani, membentuk kabilah. Itu ada Murrah bin Ka'ab. Nanti ada keturunannya itu Qusay bin Kilab bin Murrah. Ini dihafal. Nanti Qusay tadi kita sebutkan Qusay yang akan membebaskan kota Mekah dari cengkeraman Khuza'ah. Nah, Qusay nanti punya anak, nanti ada Abdul Dar, Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Qusay. Nah, mulai cerah di sini ya. Ada Abdul Dar. Siapa Abdul Dar? Keturunannya nanti siapa? Di bawahnya ada sahabat Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Nah, itu dari Abdul Dar, Bani Abdul Dar. Kemudian Thalhah bin Utsman, itu dari Abdul Dar. Nanti ada Abdul Uzza.
Siapa Abdul Uzza? Ini anaknya Qusay. Nanti akan menurunkan Asad bin Abdul Uzza. Siapa Asad bin Abdul Uzza? Mudah-mudahan nggak pusing ya. Asad bin Abdul Uzza itu nanti yang akan menurunkan Bunda Khadijah. Ya, Bunda Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin apa namanya? Bin Abduddar. Kemudian nanti ada bin Abdul Uzza, Asad bin Abdul Uzza. Abdul Manaf. Abdul Manaf siapa? Nah, ini identik dengan Rasulullah. Ini akan menurunkan Rasulullah. Ya. Ya. Nanti ada anaknya siapa? Hashim. Ada Hashim, ada Naufal, ada Al-Muthalib gitu. Ada Abdul Syams. Nah, Abdul Syams sendiri nanti akan menurunkan Bani Umayyah. Ya, dan ini dari keturunan Abdul Manaf. Abdullah punya anak Abdul Syams, nanti dari situ ada Bani Umayyah di situ. Di situ ada Utsman bin Affan, ada sahabat Rasulullah yang lainnya ya, Abdul Syams. Termasuk siapa namanya? Penguasa Mekah ketika Fatu Mekah? Ya, penguasa Mekah ketika ditaklukkan Rasulullah. Ada Hindun di sana, suaminya Hindun siapa? Bukan Umayyah. Masya Allah ya. Nah, Abu Sofyan bin Haris ya, bin Harb ya. Abu Sofyan bin bin Harb nanti itu dari Abdul Syams. Nah, itu kan nanti menurunkan Bani Umayyah di situ kan. Abdul Sofyan dari Umayyah, nanti Umayyah, Muawiyah, ya Abu Sofyan itu keturunan nanti Bani Umayyah di situ Abdul Syams. Kemudian nanti Abdul Qusay, dan ini salah satu anak dari Qusay yang tidak banyak menurunkan keturunan. Nah, selain itu Murrah nanti punya ada anak-anak lagi namanya Taim bin Murrah. Itu dari menurunkan Bani Taim. Siapa sahabat Rasulullah dari Bani Taim? Masya Allah, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Taim. Nanti berhubungan tuh, makanya mudah-mudahan bisa dihafal. Setelah itu nanti ada Yakza bin Murrah. Itu akan menurunkan Bani Makhzum. Disitulah nanti ada Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal dari Bani Makhzum ya. Kemudian siapa lagi? Yang lainnya lah. Walid bin Mughirah, Hisham bin Mughirah, kemudian Abu Salamah, Ummu Salamah, dan seterusnya. Itu dari Bani Makhzum. Kemudian nanti Ka'ab bin Lu'ay juga punya anak namanya Adi bin Ka'ab. Itu akan menurunkan Bani Adi. Nah, ada sahabat Rasulullah juga yang mulia dari Bani Adi. Siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab dari Bani Adi. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Ini saya memberi gambaran karena nama-nama ini nanti akan muncul terus dalam sirah, dan kita memiliki konstruk pemikiran, konstruk cara berpikir. Ini kenapa Rasulullah dimusuhi Abu Jahal. Abu Jahal sangat ketat, sangat kuat permusuhan dengan Rasulullah karena ada aspek ini. Ada aspek dari Bani Makhzum yang ingin menjadi penguasa Mekah, di luar dari Bani Makhzum itu ingin direndahkan. Dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib, dan lain sebagainya. Kemudian nanti dari Ka'ab juga ada namanya Husais. Ada anaknya Husais bin Ka'ab. Nanti akan menurunkan anak lagi. Saham bin Husais dan Jumah bin Husais. Nanti ada Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari Bani Saham. Siapa Al-As bin Wa'il? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi. Kemudian dari Bani Jumah nanti ada Umayyah bin Khalaf. Nah, jangan salah. Bukan menurunkan Bani Umayyah bin Khalaf ini, karena ada nanti salah pengertian. Umayyah bin Khalaf ini menurunkan Bani Umayyah, padahal Bani Umayyah itu dari Bani Abdul Syams, yang tadi dari Bani Abdul Manaf, dari anaknya Abdul Manaf gitu. Jadi itu jangan sampai keliru ya, karena beberapa orientalis itu salah menafsirkan. Dari Umayyah ini nanti menurunkan Abu Sofyan, Muawiyah, Yazid, sampai nanti terbentuk Bani Umayyah. Bukan di sini Bani Umayyahnya, tapi ada di sini. Beda keturunan. Ini dari Husais, Bani Jumah, ini dari Murrah. Nah, selain Ka'ab, klan Quraisy yang lainnya adalah Amir bin Lu'ay dari Bani namanya akan menurunkan Bani Amir. Nanti akan terus tuh berputar-putar di situ, kita akan mengikutinya.
Makanya mudah-mudahan nggak konslet ya, masih pagi ya. Ya kalau lupa nanti bisa dibaca slide-nya. Nanti akan menurunkan ada salah satu tokoh Bani Amir di perjanjian Hudaybiyah dan itu menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Tapi nanti Suhail ya, Suhail bin Amr. Nah, ini klan-klan utama Quraisy. Kita akan terus mengikuti nama-nama ini, klan-klan ini. Nanti kenapa? Karena memang Quraisy itu tidak ada presiden, tidak ada khalifah, tidak ada raja. Tapi yang ada adalah bani-bani di sekitaran Ka'bah. Bani-bani utama adalah dari Bani Quraisy. Dan nanti 15 berapa nih? 15 berapa nih? 13 ya. 13 bani ini yang mendominasi Quraisy sampai Rasulullah SAW berdakwah, sampai nanti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, seterusnya sampai nanti Fatu Mekah, mayoritas bani ini masuk Islam. Nah, ini ada beberapa dari Bani Jumah tadi, Umayyah bin Khalaf, nanti yang menyiksa Bilal. Bilal itu menjadi budaknya Umayyah. Dari Bani Saham tadi Al-As bin Wa'il, nanti ada Amr bin As ya. Dari Bani Adi ada Umar bin Khattab dan seterusnya, Atikah dan seterusnya. Dari Bani Makhzum yang kuat permusuhan dengan Rasulullah, dari Bani Makhzum, dari Abu Jahal, kemudian Ikrimah anaknya dan seterusnya. Ada Bani Taim, ini cenderung koalisi dengan Bani Hashim nanti di beberapa, nanti kita bahas Hilfu Fudul, kemudian Perang Fijar, ini berkoalisi mereka. Ibaratnya kalau sekarang partai-partai lah ya, partai-partai, namun nggak kayak partai juga ya, tapi lebih ke arah keturunan. Bani Zuhroh, siapa Bani Zuhroh? Abdurrahman bin Auf nanti dari bin Zuhroh, kemudian Asad bin Abdullah tadi saya katakan, Bunda Khadijah, kemudian Zubair bin Awam, Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdullah. Kemudian ada Abdul Syams, di sini ada Utsman bin Affan dan beberapa sahabat lain dari Bani Naufal, Al-Muthalib dan Rasulullah dari Bani Hashim. Kemudian tadi bani yang terpisah sendiri adalah Bani Amir. Nah, kalau kita melihat, kelihatan nggak? Saya gedein ya. Gimana ini gedeinnya? Oke, sini. Nah, ini dari Adnan. Ini mudah-mudahan bisa konsentrasi. Dari Adnan turun ke Ma'ad, anak yang lumayan potensial memiliki keturunan. Nanti ke Nizar. Nizar nanti menurunkan Mudor dan Robiah. Rasulullah dari Mudor dan Robiah nanti ada nabi palsu. Siapa? Musailamah Al-Kazzab. Ini dari Bani Hanifah. Nanti di sini dia ketika nanti Abu Bakar itu menjadi khalifah, ada Musailamah di sini. Dia mengatakan Muhammad itu dari Mudor. Muhammad itu Bani Mudor dan saya adalah Muhammad itu nabinya dari Bani Mudor dan saya adalah nabi dari Robiah. Kata Musailamah. Sehingga walaupun dia tidak memiliki ngasal gitu sebagai mengaku sebagai nabi, namun didukung oleh seluruh bani ini dari Robiah dan seterusnya, sehingga pendukungnya sangat kuat. Makanya nanti diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari Mudor ada dua anak yang besar, yaitu Qais Ailan dan Ilyas. Ini bukan Nabi Ilyas ya. Saya mengkoreksi Ustadz Adi Hidayat sering mengatakan Ilyas alaihissalam. Ilyas alaihissalam yang disebut Nabi adalah itu dari Bani Israel. Jauh, walaupun namanya sama, itu jauh. Ini Ilyas yang bukan Nabi. Ya. Saya perlu menegaskan di sini karena ada kesalahan di beberapa silsilah dari Rasulullah SAW. Karena dari Rasulullah ke Nabi Ismail itu tidak ada nabi. Dari Rasulullah ke Nabi Ismail tidak ada nabi. Kemudian nanti akan bertikai nih Qais Ailan dan keturunannya ini akan bertikai dengan Quraisy. Tapi nanti ya di perang Fijar atau Hilfu Fudul. Nanti di sini ada Ghatafan. Ini terus nanti akan mengikuti Hawazin. Dan Rasulullah nanti ada di Bani Sa'ad ketika disusui oleh Bunda Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Nanti ada perang Hunain namanya di akhir-akhir setelah Fatu Mekah itu ada perang Hunain, itu perang terhadap suku ini, suku Hawazin dari Saqif dan Bani Sa'ad.
Gitu. Nanti Rasulullah akan diingatkan dengan kawan masa kecilnya. Ketika disusui ada nama anaknya dari Bunda Halimah Sa'diyah itu meminta suaka atau meminta pengampunan dari Rasulullah SAW ketika membebaskan ataupun setelah perang dengan Hawazin, Sakif dan Hawazin. Ini kan terus makanya saya harap dihafal nih. Kemudian dari Ilyas ada Qam'ah dan Khuza'ah. Nah, Khuza'ah di sini yang akan tadi berkoalisi dengan beberapa apa namanya Quraisy. Ini Mudrika, Huzaimah terus nanti Fihir itu menurunkan Ka'ab ya. Tadi kita bahas ada Ka'ab. Ini di slide selanjutnya apa teman di apa dari Ka'ab ada 3 anak tadi ya. 3 anak Murrah, Adi. Nanti Adi dari sini ada Umar bin Khattab. Kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan intinya ya. Kemudian ada Husais, di bawahnya ada Amr, ada Bani Jumah, dan Saham. Ini bani yang besar juga. Setelah Murrah, ini ada Yaqzah, menurunkan Bani Makhzum, ada Kilab. Kilab nanti ada Zuhroh, ada Kusoy, ya. Ada Bani Taim, dari Taim di sini ada Abu Bakar. Kemudian dari Zuhroh ada Abdul Nanaf, ada Wahab, ada Bunda Aminah di Bani Zuhroh. Gitu. Mudah-mudahan bisa di nalarnya bisa masuk ya karena masih pagi. Kemudian dari Kusoi ada 3 anak yang potensial selain dari Bani Kusoi Abdul Kusoi. Ini Kusoi ini memiliki ini ya namain anaknya itu dengan Abdul semua hamba. Abdul Dar hambanya rumah, maksudnya adalah hamba dari Ka'bah. Abdul Manaf itu berhala. Abdul Uzza kita kenal Uzza itu berhala, dan Abdul Kusoi hambanya Kusoi gitu. Jadi Kusoi itu unik ya. Nanti kita bahas. Dari Abdul Uzza turun Asad, Khuwailid, dari Khuwailid nanti ada Bunda Khadijah di sana, ada apa namanya? Hakim bin Hizam di sana, ada Zubair bin Awam. Walaupun nanti Zubair ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu ada Muthalib, Abdul Manaf anaknya ada Muthalib, Naufal, Hashim, Abdul Syams. Abdul Syams nanti memiliki bani sendiri sampai nanti Bani Umayyah. Muthalib dan Naufal tidak banyak tokoh di sana sehingga tidak memiliki bani, walaupun nanti ada Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Setelah Bani Hashim ada Abdul Muthalib, Abdullah, sehingga menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan bisa tergambar struktur masyarakat Quraisy. Ini nggak didapat di pengajian lain. Dan mudah-mudahan pusing antum ya. Biar apa? Biar tergambar bagaimana kita menggambar Rasulullah kok berperannya seperti ini. Karena itu kita akan nggak bisa dipisahkan struktur Quraisy dengan cara dakwahnya Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah menggunakan cara-cara dakwah ini, cara-cara kekeluargaan, asobiyah itu akan terus kental mengikuti. Kenapa Rasulullah nggak dibunuh? Karena sifatnya asobiyah. Ketika Rasulullah dibunuh oleh Bani Zuhro ataupun Bani Makhzum atau Bani lainnya, itu akan bermasalah berurusan dengan Bani Hashim, Bani Naufal, Bani Muthalib dan seterusnya. Abdul Manaf itu semua akan membela. Makanya Abu Thalib itu mati-matian membela Rasulullah bukan karena Abu Thalib itu seorang yang soleh. Karena sampai akhir hayat Abu Thalib tidak masuk Islam. Tapi lebih ke arah faktor asobiyah. Ini anak kami, nggak boleh dizolimi. Mau benar mau salah, ini keluarga kami. Itu asobiyah. Makanya asobiyah ketika nanti ada 1-2 orang yang bertikai dari perbedaan bani, itu satu bani dengan bani yang lainnya akan berperang satu sama lainnya. Bukan nyari benar salahnya, yang penting belain dulu. Itu yang terjadi sekarang di anak-anak sekolah, tawuran ya. Yang penting tawurannya dulu, mau benar mau salah belakangan gitu. Nah, itu jahiliyah begitu. Dan itu dipakai oleh Rasulullah dalam berdakwah. Unik ya gitu. Dipakai Rasulullah struktur ini dalam berdakwahnya. Sehingga Rasulullah makanya nanti ketika ada sahabat dari Bani Makhzum, siapa syahid pertama? Syahidah pertama siapa? Sumayyah. Ya, kemudian suaminya siapa? Masya Allah. Ya, itu dari Bani Makhzum dibunuh, disiksa oleh Bani Makhzum. Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa karena sudah jauh bedanya. Bani Makhzum di sini keturunan Yakhzah, Rasulullah di sini Bani Hashim dari Kusoy bin Kilab.
Itu udah jauh beda. Nggak bisa turut campur. Kalau kita sekarang mungkin ada kezoliman di sana, kita bisa ribut. Tapi zaman dulu nggak bisa. Yasir ya, Ammar bin Yasir. Suaminya Yasir. Kata Rasulullah apa? Rasul cuma bilang sobrun ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Insya Allah kita akan bertemu di surga. Kenapa Rasulullah nggak bisa belain? Nggak bisa tuh kerahkan pasukan. Ayo kita perang sama apa namanya Abu Jahal, Amr bin Hisam. Nggak bisa. Kenapa? Karena perbedaan peraturan dan aturan itu harus ditaati. Kalau Rasulullah berperang, maka satu Bani Hashim, bahkan Bani Kusoy, Bani Abdul Manaf itu akan sangat riskan, akan sangat menghabiskan energi yang besar di awal-awal masa Islam. Sehingga Rasulullah nggak membelain apa namanya Yasir gitu. Hanya bilang ya sobru Yasir Ammar. Sehingga Ammar dengan terpaksa mengakui ya ini dengan kata-kata Ammar sendiri ya, mengakui berhala itu Tuhanku. Karena dipaksa, kemudian mengaku ke Rasulullah dan Rasulullah memberi rukhsah dan itu diperbolehkan gitu. Daripada mengancam nyawanya seperti itu. Nah, ini strukturnya ya. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dihafal ya, setidaknya ya nama-nama ini karena nanti akan terus-menerus kita ikuti dalam perjalanan sirah. Sehingga harus dihafal dan siapa dari bani mana. Dan ini saya dapat dari SCI ya, yang warna biru ini adalah nanti kaitan dengan Hilful Hudul, aliansi-aliansi kebaikan, termasuk dari Bani Yasin dan Bani Muthalib. Dan lawannya adalah Hifdul Ahlaf ya, yang nanti berbuat kerusakan di kota Mekah. Gitu. Ada Bani Makhzum, Bani Adi, termasuk Jumah, Saham, ini koalisi-koalisinya. Kalau sekarang ada koalisi, apa sekarang koalisi? Udah nggak jelas koalisinya. Dari partai mana ke mana udah nggak jelas sekarang. Tapi dulu, dari zamannya sebelum Rasulullah, sampai dengan Rasulullah Hilful Fudul dan Perang Fijar, itu mereka berkoalisi. Dan koalisinya kuat di situ. Antara biru dan merah ya. Sekarang pindah-pindah gampang ya. Hari ini ke biru, besok ke merah, besok ke ungu, dan seterusnya. Nah ini sedikit, jam berapa sekarang? Masya Allah, udah jam. Ada yang kuliah nggak? Ya, kalau ada kuliah silahkan ya. Kalau takut telat, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah ini kita sedikit membahas founding father kota Mekah baru setelah Qusay. Karena kalau sebelumnya mungkin banyak gejolak setelah apa Amr bin Luhai, kita membahas tentang Qusay. Sedikit kita bahas nama-namanya. Qusay bin Kilab tadi sedikit sudah dibahas. Nama aslinya adalah orang menyebutnya Zaid. Namun Zaid ini bisa nama asli ataupun nama panggilan. Orang Arab kalau nggak Zaid, Amr. Sama kayak orang Jawa itu Joko ya. Orang Sunda itu Asep. Orang Lampung apa? Kiai. Nah, itu. Jadi bukan nama asli itu nama panggilan ya. Apa Tole kalau yang Jawa apalah gitu. Ujang gitu. Dia nama panggilan. Zaid Amr tuh sebenarnya panggilan. Namun ya ada bilang juga nama aslinya Zaid. Nah, ini ya, perbedaan pendapat lah. Kemudian nanti istrinya Hubba bin Hulail bin Hubsyah dari suku Khuza'ah. Kemudian anaknya Abdul Dar, saya katakan Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abdul Qusay. Kemudian apa peran Qusay? Itu dia membangun jaringan kekuatan suku-suku keturunan Kinanah dan juga bekerjasama dengan Qudoah dan untuk merebut kendali Mekah dari Khuza'ah. Gitu. Oh ya, hati-hati ya. Kemudian ini juga hati ya. Kemudian Qusay juga menempatkan para pendukungnya di Mekah. Jadi dia yang menghimpun orang-orang apa suku-suku di sekitar Mekah untuk menjadi basis gitu. Apa pembela dari Quraisy. Seperti itu. Singkat kita bahas singkat. Kemudian Qusay juga menjadikan rumahnya sebagai tempat pertemuan tokoh-tokoh sampai dengan nanti masa Rasulullah SAW disebut dengan apa Darun Nadwah. Darun Nadwah. Yang terakhir nanti yang memiliki Darun Nadwah adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid.
sepupu dari Bunda Khadijah. Nah, itu dia beli Darun Nadwa itu, dibeli sama dia, saking kayanya. Walaupun nanti dia belakangan masuk Islam ya. Dan nanti ketika masuk Islam dia infakkan kepada Islam Darun Nadwa itu. Rumah parlemen ya. Kalau sekarang antum beli DPR aja tuh. Kalau punya duit beli DPR atau infakkan jadi apa Jakarta Al-Quran Center. Masya Allah. Kemudian Kusai juga mengatur semua urusan terkait Ka'bah dan Mekah seperti siqayah, logistik, sadana, urusan Ka'bah, hijabah, kunci Ka'bah, dan nanti dia bagi-bagi kepada anaknya. Jadi nanti Abdul Manaf ngurusin logistik sampai nanti masanya Hashim sampai Abdul Muthalib itu ngurusin itu. Kemudian Bani Abdullah nanti yang ngurusin bagian hijabah, kunci Ka'bah. Ketika nanti Fatu Mekah Rasulullah ingin Abbas ingin meminta wewenang kunci Ka'bah itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak memberikan. Biarkan dari Bani Abdullah yang mengurus Ka'bah, kunci Ka'bah sampai dengan hari ini. Jadi pemerintah Saudi sampai dengan hari ini mengamanahkan kunci Ka'bah, kunci dari Ka'bah itu kepada keturunan Abdullah. Insya Allah. Kemudian nanti setelah itu Abdul Manaf, anaknya Qusay. Nama Abdul Manaf bin Qusay, kemudian memiliki anak Abdul Syams, nanti punya bani sendiri. Kemudian Hashim, kita kenal kakek Rasulullah. Kemudian Al-Muthalib, ini saudaranya Hashim. Kemudian Naufal. Abdul Malik merupakan putra kedua Qusay, tapi dinilai sang ayah lebih layak meneruskan kepemimpinan Mekah dibandingkan kakaknya Abdul Dar. Nah, Abdul Dar makanya dikasih kunci Ka'bah aja. Abdul Manaf berhasil memperkuat posisi Quraisy di Mekah dengan memperbesar basis pendukungnya dan membentuk aliansi. Jadi Habish tadi ya, bentuk aliansi. Kemudian Abdul Manaf berhasil membuat koalisi ya, Helf Al-Habish. Nanti silakan dibaca lebih jauh ya. Kemudian nanti anaknya Hashim. Nah, Hashim ini lebih mengokohkan kalau Qusay dan Abdul Manaf mengokohkan politik, unsur politik ya, kekuasaan. Abdul Hashim lebih ke arah ekonomi. Makanya nanti Hashim ini punya istri berapa ini? 6 ya. 1, 2, 3, 4 istri 6. 6 dan 6-6-nya tidak ada yang orang Mekah. Karena pengusaha itu suka keliling-keliling. Nah, istrinya di setiap wilayah ya. Insya Allah. Untung saya bukan pengusaha ya, jadi satu aja PNS saja. Jadi Hashim bin Abdul Manaf, istrinya Hindun binti Amr dari Khazraj, kemudian Salma binti Amir dari Bani Najjar, nanti menurunkan Abdul Muthalib di sini. Kemudian istri lainnya dari suku-suku Ubaidah, dari Mustalik, dari Bani Sa'ad, Bani Mazin, kita lihat nggak ada dari Quraisy dan Saqif. 6 istri 9 anak. Dan Hashim mendapat dukungan penuh dari saudara-saudaranya, terutama Abdul Syams dan Al-Muthalib untuk menjadi pemimpin Mekah. Apa yang dilakukannya? Nanti perannya adalah lebih ke arah ilaf Quraisy. Makanya nanti turun surat Li'ila fi Quraisyin. Ini cerita tentang Hashim. Awalnya tentang Hashim. Yang dia membentuk kontrak dagang ke seluruh penjuru mata angin di Jazirah Arab. Ke Syams, ke Yaman, ke Habasyah, dan ke Irak, Persia. Walaupun nanti ke bagian Habasyah itu diserahkan ke Abdul Syams. Makanya nanti ketika Rasulullah SAW menghijrahkan para sahabat ke Habasyah, siapa pemimpinnya? Utsman bin Affan dari Bani Abdul Syams. Kenapa? Karena sudah memiliki jaringan perdagangan dengan orang-orang Habasyah. Jadi nggak asal tunjuk tuh Rasulullah. Tunjuk siapalah gitu. Enggak. Tapi dia menunjuk orang-orang yang strategis yang memiliki hubungan dagang dengan orang-orang Habasyah di Afrika. Karena nanti setelah mereka hijrah, dibuka tuh jaringannya sama Utsman. Ya kawan dagang biasalah, kawan dagang kan diservis, di entertain dan seterusnya. Sehingga dipersilahkanlah orang-orang dari kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah atas jaringan perdagangan dari Utsman bin Affan dari Bani Abdul Syams. Kemudian Abdul Muthalib anaknya Hashim. Nama aslinya adalah Syaibah.
lahir di Madinah, anaknya dari Salma binti Amir bin Najjar, dari Bani Najjar. Nanti kaitannya ketika Rasulullah hijrah, ini berkaitan terus nih. Rasulullah hijrah ke Madinah, itu nanti Rasulullah berada di Bani Najjar. Baninya dari nenek. Makanya nanti Rasulullah juga diajak sama Bunda Aminah sebelum Bunda Aminah wafat itu salah satunya adalah ke Bani Najjar. Rasulullah waktu kecil belajar berenang di Madinah. Di Mekah nggak ada kolam renang. Di Madinah banyak danau. Di Bani Najjar. Sampai dengan hijrah dan seterusnya. Dan nanti Masjid Nabawi berdiri di atas tanah dua anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah. Anak yatimnya dari Bani Najjar. Jadi terus ngikut ya. Oke, masih berkaitan. Jika Rasulullah SAW ketika hijrah nggak asing-asing amat dengan Madinah, nggak kayak kita hijrah kemana gitu ya. Coba hijrah ke Maluku, kan nggak tahu tuh seluk beluknya, nggak pernah ke sana mungkin ya, atau kemana gitu. Tapi Rasulullah sudah familiar, kecilnya sering diajak ke sana, kemudian suka berenang di sana, kemudian sudah hafal juga daerah sana. Bahkan nanti ketika menjadi apa namanya pegawainya Bunda Khadijah itu mampirnya di Madinah di Bani Najjar, itu udah sering, jadi nggak asing sebenarnya, nggak yang aneh-aneh gitu atau asing-asing banget gitu Rasul, karena memang kakeknya dari Bani Najjar. Kenapa dinamakan Abdul Muthalib? Karena nanti Hashim kan meninggal dalam perjalanan dagang itu. Syaibah ini ingin dijemput oleh pamannya Al Muthalib. Setiap orang yang pulang dagang dari Mekah itu membawa budak biasanya. Nah, dikiranya Syaibah ini adalah budaknya Al-Muthalib. Makanya disebut Abdul Muthalib, budaknya Al-Muthalib. Makanya sehingga dikenallah menjadi Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibah bin Hashim. Tapi lebih dikenal dengan Abdul Muthalib sampai nanti Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam. Nah, ini anak-anaknya. Ada beberapa istri. Ada Samrah bin Jundub, kemudian nanti melahirkan Al Haris. Ini tidak terlalu tidak terlalu banyak menghasilkan keturunan. Kemudian nanti ada Natilah binti Janab, nanti melahirkan Abbas bin Abdul Muthalib. Ini paman Rasulullah yang nanti jadi spionase ya, intel ya. Dikenal juga ada Riba Abbas. Kemudian ada Halah binti Wahid Bani Zuhroh, dari Bani Zuhroh. Ini akan melahirkan anak Hamzah, Muqawam, Hajjal, dan juga Sofiyah. Nah, ini saya yang merah-merahin karena nanti ada kaitannya dengan Rasulullah. Abbas itu paman Rasulullah yang masuk Islam, Hamzah juga masuk Islam. Halah ini ya, Abdul Muthalib menikah dengan Halah binti Wahid. Di saat yang sama berbarengan siapa? Ayah Rasulullah Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab. Wahab dan Wuhaib ini adik kakak. Jadi bapaknya nikah, anaknya nikah. Abdul Muthalib nikah dengan Halah. Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Aminah binti Wahab. Panggilnya apa jadinya tuh? Kehalah. Bingung kan? Nah, ini tuh Sofia, ada Hamzah, ada Sofia. Siapa Sofia? Sofia adalah nanti menikah dengan Awam bin Khuwailid. Siapa? Awam, bapaknya Zubair. Zubair ibunya adalah Sofia. Sofia nanti punya anak Zubair. Awam nanti meninggal, kemudian Sofia mendidik Zubair dengan sendiri, ya, single parent, single mom. Tapi dididik dengan sangat keras. Ya, silakan nanti sirahnya dibaca tentang Zubair bin Awam. Dan Sofia nanti masuk Islam ya, Sofia. Kemudian nanti selain itu Abdul Muthalib menikah dengan Fatimah binti Amir dari Bani Makhzum. Di situ ada Zubair yang nanti meneruskan sebelum Abu Thalib menjadi ya istilahnya tokoh Bani Hashim. Sebelumnya adalah ada Zubair sebenarnya. Yang nanti dia punya peran di Hilful Fudul. Menjadi tokoh luar biasa yang menghimpun koalisi-koalisi dari Hilful Fudul. Kemudian nanti ada Abu Thalib, nama aslinya adalah Abdul Manaf. Kemudian ada Abdullah, ini ayahnya Rasulullah. Ada Ummu Hakim,
Al-Baydo. Siapa Ummu Hakim Al-Baydo? Ini neneknya Utsman bin Affan. Insya Allah. Jadi nggak jauh-jauh ya. Jadi Sofia anaknya Zubair, punya anak Zubair. Zubair nanti nikah dengan Asma. Rasulullah menikah dengan siapa? Bunda Aisyah. Asma binti Abu Bakar, Bunda Aisyah binti Abu Bakar. Makanya saya bingung Zubair itu manggil Rasulullah apa? Apa uwa, apa paman, apa sepupu, apa apa gitu kan. Nanti ada Lubna binti Hajir. Itu nanti yang menurunkan Abu Lahab. Ya. Jadi biar gambar nih ya, bagaimana apa namanya konstruk dari apa struktur di Mekah. Ya, ini orang-orang ini jadi orang-orang besar nanti. Kemudian apa jasa Abdul Muthalib? Nanti urusan haji, kemudian menemukan sumber Zam-Zam. Zam-Zam nanti sempat hilang di masa sebelum Kusoi, bahkan ketika ada perang dengan Khuza'ah, sumur Zam-Zam ini ditimbun sehingga hilang, nggak ketahuan. Baru ketemu di masa Abdul Muthalib, sehingga dia menjadi tokoh besar. Ya walaupun bukan jadi khalifah ya, artinya seperti raja, presiden, bukan. Karena ada nanti orientalis menganggap Abdul Muthalib ini raja Mekah, bukan raja. Tapi tokoh, nanti di situ ada tokoh lain, ada wilayah-wilayah lain yang nggak bisa dijamah sama Abdul Muthalib. Gitu. Ada Abdullah bin Jun'an, kemudian ada apa namanya Walid bin apa Mughirah bin Syu'bah dan lain sebagainya. Itu ada wilayah-wilayah yang nggak bisa dijamah. Sehingga kepemimpinan itu bukan kepemimpinan kayak kita presiden, gubernur, bukan. Tapi kepemimpinan kabilah-kabilah. Tapi tokoh itu akan menjadi tokoh, seorang itu akan menjadi tokoh karena perilaku ataupun apa namanya sesuatu yang dia lakukan untuk orang banyak, itu akan menjadi tokoh. Kalau kita kan kalau jadi tokoh tinggal pasang banner ya di mana-mana jadi tokoh itu. Kalau dulu enggak, dia harus melakukan sesuatu dulu yang itu berkaitan dengan orang banyak, maka dia bisa disebut tokoh besar. Nah, ini menata urusan-urusan haji dan seterusnya. Taib itu, insya Allah, mudah-mudahan ya jam 7 kurang 5. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa dicerna, bisa dikira-kira gambaran-gambarannya sehingga kita memiliki konstruk Quraisy yang nanti akan mempengaruhi dakwah Rasulullah SAW dari mulai dakwah terbatas usia 40 tahun Rasulullah mulai berdakwah, diturunkan wahyu, mulai siapa-siapa yang didakwahi Rasulullah itu nanti akan tergambar gitu. Jadi bukan asal-asalan Rasulullah kok saya sasar Abu Bakar aja lah. Kenapa? Yang penting sasar dulu lah. Enggak. Tapi Rasulullah punya strategi, Rasulullah punya pemikiran, cara berpikir Rasulullah itu kita harus pahami. Dasarnya adalah ini. Dasarnya adalah siapa Abu Bakar? Dia dari Bani Taim. Bani Taim siapa? Dia masuk dalam Hilfu Fudul, bagian dari aliansi yang satu koalisi dengan Bani Hashim, sehingga mudah untuk didakwahi. Kalau awalnya Rasulullah dakwah ke Abu Jahal, Bani Makhzum, itu nggak bakal ketemu. Kenapa? Bani Makhzum itu lawannya dari Bani Hashim. Nggak bakal akur tuh. Kayak gitu. Kenapa sampai akhir hayatnya Abu Jahal itu mengusir Rasulullah? Bukan karena bencinya Rasulullah, bukan. Tapi karena ada hubungan urusan Bani Makhzum yang nggak akan selesai. Secara asobiah, secara kesukuan. Nggak akan selesai. Sampai nanti Rasulullah mulai dakwah terbuka, paman-pamannya didakwahi dan seterusnya. Sampai nanti hijrah, orang-orang yang hijrah itu siapa-siapa dari Bani mana, itu kegambar semua. Sampai nanti perang Badar, perang Uhud. Makanya nanti ketika perang Badar, ada Abbas itu ikut pasukan perang Badar, namun dari sisi Quraisy. Kenapa? Karena urusannya Darun Nadwah. Darun Nadwah tadi parlemen, ketika Darun Nadwah itu sudah memutuskan untuk perang, maka semua suku walaupun itu keluarganya maka harus tetap ikut berperang. Itu. Jadi ini akan sangat berkaitan terus nanti termasuk perang Uhud, perang apa namanya Ahzab ya, perang Khandaq, itu perang koalisi. Madinah diserang oleh 10.000 pasukan koalisi ya, dari Bani Quraisy, dari suku Quraisy dan Habish tadi, dan seterusnya sampai nanti Fatu Mekah dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan pada ya.
itu tadi kan Rombongan Rasulullah itu kan memiliki beberapa kabilah-kabilah ya. Ya. Kemudian itu kan kenapa Rasul misalkan berdakwah yang pertama kali Abu Bakar Ya. dari kalangan laki-laki. Ya. Itu karena dia usul fudul. Usul fudul itu kalau misalkan dia mudah buat didakwai atau satu koalisi, kenapa harus kita dakwahi? Bukannya kalau misalkan koalisi dia sudah nyatu dari awal gitu. Ya. Harusnya kan kalau misalkan koalisi mana gitu, harusnya koalisi lama yang koalisi yang lawan kita yang harus kita dakwahi supaya dia lawan bisa menjadi teman. Sedangkan ini kan satu koalisi yang masalah satu pemikiran, tapi nyatanya dia memang sendiri gitu Rasul, sehingga Rasul mengajak Abu Bakar supaya dia mau menjadi bagian dari dakwah Rasul tadi gitu. Bagus pertanyaannya. Cuman memang kadang kita suka menghubungkan kondisi hari ini dengan dakwanya Rasulullah SAW di masa Rasulullah. Gitu. Itu sangat jauh berbeda kondisi hari ini. Misalnya kita koalisi dengan siapa? Misalnya dulu kan apa Prabowo atau Anies lah, misalnya kayak gitulah. Nggak semudah atau sesimpel yang hari ini kita alami koalisi itu. Rasulullah SAW dan struktur Quraisy itu berbeda dengan berkali-kali ya saya menemukan teman-teman yang ataupun saya sendiri dulu mengira ada raja di Quraisy, kemudian ada pemimpin, kemudian satu orang, satu instruksi, satu komando bisa dikoordinasi, koordinir. Enggak, ternyata enggak. Setiap Quraisy, setiap bani-bani yang membentuk bani ya, yang membentuk bani yang keturunannya itu banyak, itu biasa membentuk kabilah ataupun bani, itu memiliki komando tersendiri. Kondisi komando tersendiri sehingga tidak mudah untuk merubah kondisi ataupun bani tersebut. Itu yang pertama. Sehingga akan sangat rumit di dalamnya Quraisy itu. Kemudian yang kedua, kenapa Abu Bakar? Kenapa bukan koalisi lawannya? Karena memang untuk dakwah terbatas diawali, itu kan Rasulullah membutuhkan SDM-SDM terlebih dahulu. Nggak bisa tuh langsung, karena koalisi Hilful Fudul, itu langsung. Bahkan Rasulullah SAW juga bukan pemimpin di masa itu. Kepemimpinan Bani Hashim itu masih dipegang oleh Abu Thalib, gitu. Paman Rasulullah. Dan sampai akhir hayatnya, jangankan Abu Bakar, ya artinya beda bani ya. Sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW tidak mampu ya, tanda kutip, tidak sanggup untuk memberi hidayah ataupun meminta Abu Thalib untuk masuk Islam. Padahal pamannya sendiri, gitu. Pamannya sendiri yang dari kecil Rasulullah dirawat beliau semenjak usia 8 tahun setelah kakeknya wafat, kemudian dialihkan ke pamannya sampai usia setelah pemboikotan. Jadi Rasulullah 40, pemboikotan tahun ke-10 kenabian, berarti 50 tahun, 58 tahun Rasulullah SAW di bawah asuhan dalam perlindungan Abu Thalib, namun tidak mampu untuk mengislamkan Abu Thalib. Sehingga nggak mudah, nggak semudah yang kita bayangkan satu koalisi kemudian ayo masuk Islam semua. Bukan seperti itu. Dan bahkan Rasulullah juga bukan tokoh yang artinya tokoh utama. Tokoh utamanya adalah di Bani Hashim adalah Abu Thalib. Kemudian di Bani Taim juga berbeda. Ada tokoh-tokoh lain. Abu Bakar kan nama aslinya siapa? Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Quhafah itu tokoh juga. Jadi yang masuk Islam, nanti kita bahas ya, as-sabiqul awwalun. Rata-rata ternyata yang masuk Islam ini adalah tokoh-tokoh di lapis kedua. Bukan tokoh utama dari Quraisy. Tokoh-tokoh lapis kedua dan rata-rata anak muda. Saya belum menemukan selain Hamzah dan juga selain Hamzah, sahabat Rasulullah SAW yang awal-awal masuk Islamnya lebih tua dari Rasulullah. Rata-rata lebih muda dari Rasulullah. Dan itu mereka tokoh pelapis, jadi bukan tokoh utama. Kenapa? Karena mereka pertama yang tua-tua ini, yang sudah sepuh-sepuh ini, dia nggak mau tuh kepemimpinan itu terambil alih. Jadi struktur kepemimpinan itu nggak bisa langsung diambil alih. Kaitannya dengan Hilful Fudul itu lebih ke arah aliansi untuk ke arah kebaikan agar Mekah ini aman. Karena nanti lawannya
hifdul akhlal ya, itu akan punya potensi merusak, membuat kezoliman dan seterusnya. Dan itu sebenarnya tidak identik dengan kebaikan yang ada, tidak identik dengan tauhid ya, keislaman. Sehingga nggak masuk tuh, walaupun hilful wudul, tapi akan sangat sulit untuk menerima dakwah tauhid karena nenek moyang mereka dari dulu sudah menyembah berhala dan itu dianggap baik oleh Quraisy. Kemudian nggak semudah yang bisa diterjemahkan. Oh, kalian aliansi kita, ayo masuk Islam. Nggak seperti itu. Tapi karena Islam itu sudah banyak penolakan dalam artian ini agama nenek moyang kami nggak seperti ini, gitu, nggak bisa diterima, gitu. Kemudian Quraisy itu sudah turun temurun memelihara agama penyembah berhala, sehingga tidak mudah untuk mendakwahi baik itu satu aliansi ataupun berbeda aliansi. Namun Rasulullah benar-benar menyasar orang-orang yang siap di awal-awal ya. Di 3 tahun pertama itu baru 20 orang, kurang lebih 20 orang yang masuk Islam di 3 tahun pertama dakwah terbatas Rasulullah. Jadi nggak banyak, jangan dikira langsung banyak mayoritas masuk Islam, enggak. Bahkan nanti di dakwah terbuka itu mulai 100, 200. Dan ketika hijrah itu hanya kurang lebih 300 orang dari 6.000 sampai 8.000 penduduk Quraisy atau penduduk Mekah. Walaupun nggak semua itu memusuhi Rasulullah, tapi nggak semua juga sepakat dengan Rasulullah dalam hal tauhid. Jadi tidak semudah yang dibayangkan untuk masuk Islam, karena kuatnya asobiyah, kuatnya agama kepentingan mereka terutama. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya kaitannya dengan dakwah terbatas dan juga bagaimana penolakan dari Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Dari Ahmad mungkin. Udah jam 7 ya. Tapi kalau tidak ada, mudah-mudahan ini sebagai bekal kita, sebagai semangat lagi, insya Allah. Memang agak pusing di awal. Dulu kita bahas pendahuluan pusing, kemudian jahiliyah juga pusing, kemudian agak reda di masa bahas Ashabul Fil. Mudah-mudahan nanti setelah ini itu kita akan sedikit membahas Jazirah Arab dan juga Ilaf Quraisy. Kita belum masuk ke kelahiran Rasulullah, belum. Saya ingin menguatkan pondasi dulu, kami ingin menguatkan pondasi dulu agar kita memiliki konstruk berpikirnya, oh gini loh ternyata yang dihadapi Rasulullah, nggak sesimpel yang hari ini kita hadapi gitu. Jadi perbedaan kultur, perbedaan suku, perbedaan budaya itu akan menjadi pertimbangan Rasulullah dalam aspek berdakwah. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan seperti hari ini. Sampai nanti kok Rasulullah menikahi Bunda Aisyah di usia 6 tahun, kenapa? Nah itu kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau di usia 10 tahun gitu. Atau nanti kenapa kok orang-orang Quraisy atau Rasulullah tuh istrinya banyak gitu. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terjawab dengan kondisi-kondisi ataupun struktur masyarakat yang kita jelaskan gitu. Dan insya Allah nanti di pertemuan pekan depan saya minta Ustadz Hafiz membahas tentang Jazirah Arab dan lebih juga didalami ke Ilaf Quraisy. Baru setelah itu kita akan membahas tentang masa kelahiran Rasulullah SAW. Baik, jazakallah khair. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Mudah-mudahan nanti antum tidak puas, bisa diperdalam lagi. Silahkan dicari di berbagai referensi, gitu. Dan akan sangat menarik mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan nggak seperti yang di majelis-majelis pada umumnya kita membahas sirah, tapi lebih ke arah pemikiran aspek dari cara Rasulullah berpikir. Taib kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila kurang lengkap dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.